Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all of my friends. Good morning. So we are from group 4. We consist of my name Aisyah Trirodia and then Siti Amina and Karisma dari Lia. In this chance, we're gonna discuss and explain about the characteristic of assessment in PAI or Akidah Akhlak. So there are 16 that we're gonna explain. First is definition, and then purpose, principle, and then aspects, approaches, and mechanism. So let's check it out. Part 1. The definition of assessment in learning PAI or Akidah Akhlak. So we have to know what is the definition of assessment first. Penilaian itu apa sih? Penilaian yaitu kegiatan untuk mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan kriteria tertentu. Penilaian merupakan tahap selanjutnya dari pengukuran. Penilaian yaitu kegiatan untuk memberikan nilai kepada objek tertentu dengan ukuran tertentu yang kemudian dituliskan dalam data kualitatif. Sebagai contoh, baik buruknya sesuatu, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah. Kemudian pengertian penilaian dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, di sini ada dua macam pengertian. Yang pertama yaitu secara umum dan yang kedua secara nasional. Pengertian penilaian dalam pembelajaran akidah akhlak secara umum yaitu upaya untuk mengumpulkan informasi untuk mengetahui apakah seorang siswa telah menguasai kemampuan kompetensi dasar ataupun kompetensi inti yang dilakukan oleh guru dalam suatu madrasah yang digunakan untuk bahan pertimbangan apakah siswa tersebut layak atau tidak menuju jenjang selanjutnya. Sedangkan pengertian penilaian dalam pembelajaran akidah akhlak secara nasional yaitu hasil belajar, kumpulan materi, kompetensi dasar, dan indikator yang sesuai dengan kurikulum nasional yang kemudian digunakan untuk mengetahui hasil pembelajaran dari akidah akhlak dalam suatu madrasah ataupun mutu pembelajaran akidah akhlak dalam suatu madrasah. Part 2. Purposes. Tujuan dari penilaian dalam pembelajaran akidah akhlak ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengetahui hasil pembelajaran akidah akhlak dalam suatu madrasah. Apakah seorang siswa telah menguasai kompetensi dasar ataupun kompetensi intinya. Yang kedua yaitu memberikan keleluasan kepada siswa untuk menunjukkan wawasan ilmu pengetahuan mereka, keterampilan, dan sikap baik yang dapat kita lihat dalam diskusi kelas. Kemudian ketika kita memberikan tugas kepada mereka berupa makalah, membuat karangan, ataupun meringkas. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengamati, bertanya, menalar, menelaah, dan merefleksi materi pembelajaran akidah akhlak. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran akidah akhlak dalam waktu tertentu dan dalam jenjang tertentu. Okay, I am Siti Aminah and I will continue to the part 3. That is principle of assessment in learning akidah akhlak. There are 9 principles and the first principle is Sahih. What is the meaning of Sahih? Sahih is namely assessment based on data that reflects the measured ability. The second principle is objective. So, the assessment based on clear procedure and criteria not influenced by subjectivity of assessor. The third principle is fair. So, the assessment that does not benefit or disadvantage students due to special needs or differences by the ethnic, religions,
social economy status, and gender, or etc. The fourth principle is integrated. So the assessment is an integral component with learning activities. The fifth principle is open. So the assessment procedures, the assessment criteria, and the basis for decision making can be known by interested parties, comprehensive and continuous. So the assessment cover all of aspect competence using various appropriate assessment techniques to monitor and development students' abilities. The seventh principle is systematic. So the assessment is carried out in a planned and gradual manner by following standard steps. The eighth principle is based on criteria. So the assessment based on the determined competency achievement measures. The last principle is accountable. It means the assessment can be justified both in terms of mechanism, procedures, techniques, and results. I will continue the presentation about characteristic assessment of PAI. Okay, I will explain the part of approach and aspect of assessment PAI. Baik, yang pertama itu ada pendekatan assessment of learning. Jadi apa sih itu pendekatan assessment of learning? Pendekatan assessment of learning adalah pendekatan konvensional yang berfungsi untuk melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Nah, dalam hal ini penilaian dilakukan di akhir pembelajaran, di mana penilaian dilakukan berpisah dengan proses pembelajaran. Contohnya apa sih? Contohnya seperti ujian akhir sekolah, ujian nasional, ujian akhir semester. Baik, selanjutnya ada assessment for learning. Nah, assessment for learning ini adalah penilaian yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, penilaian di sini merupakan proses kolaborasi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Nah, tugas guru di sini yaitu memberitahukan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran, kriteria kelulusan maupun penugasan. Kemudian guru melakukan umpan balik kepada siswa sehingga siswa itu dapat mengetahui apa kelebihan maupun kekurangan mereka. Nah, umpan balik di sini harus memberikan pemahaman kepada siswa tentang apa yang harusnya mereka lakukan selanjutnya. Misal seperti siswa itu kurang paham terhadap suatu materi. Nah, guru di sini harus mengetahui keadaan siswanya. Apa sih hambatan siswa sehingga siswa itu kurang paham terhadap suatu materi. Kemudian bagaimana solusi selanjutnya gitu. Kemudian dalam assessment for learning ini juga ada kolaborasi dengan siswa. Artinya siswa itu berpartisipasi dalam pembelajaran. Misalnya seperti saat tugas kelompok atau presentasi kelompok. Nah, siswa itu dapat memberikan kritikan maupun masukan terhadap temannya. Baik, selanjutnya ada assessment as learning. Nah, assessment as learning ini masih bagian dari assessment for learning. Artinya, assessment as learning ini adalah penilaian yang masih dilakukan pada proses pembelajaran. Nah, tapi assessment as learning ini lebih menekankan pada peran siswa. Nah, jika di assessment for learning sebelumnya itu masih melibatkan peran guru, namun dalam assessment as learning ini pure yang melakukan penilaian adalah siswa itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk melakukan pengembangan maupun mendukung metakognisi siswa. Nah, apa sih itu metakognisi? Metakognisi ini adalah kesadaran, keyakinan maupun pengetahuan seseorang tentang proses maupun cara berpikir pada hal-hal yang mereka lakukan sendiri. Sederhananya, metakognisi ini adalah kemampuan seseorang dalam melihat pada diri mereka sendiri. Contoh dari assessment as learning ini adalah self-assessment atau penilaian diri. Jadi siswa itu menilai diri mereka sendiri sampai mana kemampuan mereka. Misalnya seperti penilaian saya mampu berkata jujur kepada
guru maupun dengan orang tua. Pilihannya bisa iya atau tidak, atau saya berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Pilihannya bisa iya atau tidak. Nah, dari ketiga penilaian tersebut, hendaknya tidak dilakukan terpisah-pisah, agar ada keseimbangan dalam penilaian, sehingga tidak hanya pada penilaian pada proses pembelajaran saja atau pada hasil pembelajaran saja, namun bisa dilakukan kedua-duanya. Selanjutnya ada penilaian autentik. Nah, menurut Peraturan Pemerintah dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014, penilaian autentik ini adalah penilaian yang menghendaki siswa menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Nah, penilaian autentik pada mata pelajaran akidah akhlak itu adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan maupun penggunaan informasi tentang proses maupun hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak. Baik, selanjutnya ciri-ciri dari penilaian autentik. Pertama, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran. Jadi penilaian itu dilakukan saat proses pembelajaran maupun di akhir proses pembelajaran. Kemudian menggunakan berbagai cara dan sumber. Tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian. Jadi tidak hanya dalam hal kognitif saja, namun di aspek lainnya juga dilakukan penilaian seperti wawancara, angket maupun self-assessment atau penilaian lainnya. Terakhir yaitu tugas-tugas yang diberikan kepada siswa harus mencerminkan bagian kehidupan siswa yang nyata setiap harinya. Jadi tugas yang diberikan itu tidak jauh berbeda dari kehidupan sehari-hari siswa. Baik, selanjutnya ada aspek penilaian. Nah, dalam aspek penilaian ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu ada kognitif, afektif maupun psikomotorik. Pertama yaitu kognitif. Nah, kognitif ini kaitannya dengan kemampuan berpikir atau kemampuan otak. Nah, cakupan yang diukur itu ada C1 atau ingatan, yaitu kemampuan siswa dalam mengingat. Kemudian C2 yaitu pemahaman, yaitu kemampuan siswa dalam menjelaskan sesuatu dengan bahasanya sendiri. Ketiga yaitu penerapan, yaitu kemampuan siswa dalam menerapkan sebuah teori ataupun pemahaman di kelas, misalnya praktek ataupun eksperimen. Kemudian C4 yaitu analisis. Kemampuan analisis ini yaitu kemampuan berpikir secara logis dalam meninjau suatu fakta atau objek secara rinci. C5 yaitu sintesis, yaitu kemampuan berpikir untuk memadukan konsep-konsep secara logis sehingga menghasilkan sebuah pola yang baru. Jadi siswa dapat menggunakan hipotesis maupun teorinya sendiri dengan menghubungkan beberapa ilmu. Terakhir yaitu evaluasi atau C6, yaitu kemampuan berpikir untuk memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, persoalan maupun pemecahan dengan menggunakan tolak ukur tertentu. Baik, selanjutnya adalah aspek afektif, yaitu aspek yang kaitannya dengan emosi maupun psikologi siswa. Nah, di sini dalam aspek afektif ada beberapa hal kemampuan yang diukur. Tingkatan pertama yaitu menerima atau memperhatikan, yaitu meliputi kepekaan terhadap suatu kondisi, gejala maupun kesadaran serta kerelaan dapat mengarahkan perhatian. Selanjutnya yaitu merespon, yaitu meliputi bersedia merespon, merasa puas dalam merespon dan mematuhi peraturan. Nah, dalam tahap ini siswa itu jika merasa tidak puas dengan sesuatu, dia bisa mempertanyakan hal tersebut. Jadi dia dapat merespon. Kemudian menghargai, yaitu meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai serta komitmen terhadap suatu nilai. Kemudian mengorganisir, yaitu meliputi mengkonseptualisasi suatu nilai, memahami hubungan abstrak maupun mengorganisir sistem suatu nilai. Baik, selanjutnya yaitu aspek psikomotorik. Nah, aspek psikomotorik ini kaitannya dengan keterampilan atau kemampuan motorik siswa. Nah, menurut taksonomi Simpson, itu ada beberapa tingkatan dalam menilai
bagaimana kemampuan siswa dalam motoriknya. Paling bawah yaitu adalah persepsi, yaitu kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sehingga menjadi milik pribadi. Nah, pada tahap ini siswa itu masih menghayati lingkungan sekitarnya. Misalnya seperti siswa mengamati teman-temannya saat berlatih drum band misalnya. Ketika siswa itu tertarik dan berani mengambil sikap untuk ikut drum band, maka dia itu masuk ke dalam tahap pertama ini, yaitu persepsi. Kemudian tahap kedua yaitu kesiapan, adalah kesediaan seseorang untuk melatih diri tentang keterampilan tertentu. Artinya dia itu mau bersedia untuk melakukan waktu atau ikut organisasi untuk melatih kemampuannya. Kemudian yaitu gerakan terbimbing, yaitu kemampuan dalam melakukan gerakan sesuai dengan contoh. Nah, karena masih awam, pastinya siswa itu perlu diarahkan terlebih dahulu oleh gurunya. Ketika siswa itu masih meniru apa yang dilakukan guru, maka dia masih pada tahap gerakan terbimbingnya, yaitu gerakan terbiasa, yaitu kemampuan dalam melakukan gerakan tanpa diberikan contoh terlebih dahulu. Nah, di sini guru itu sudah mulai mengajarkan siswa untuk mandiri dalam melakukan sebuah keterampilan misalnya. Nah, kemudian gerakan kompleks, yaitu kemampuan dalam melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap secara lancar, efisien, dan tepat. Nah, dalam tahap ini siswa sudah mulai mengarah pada keahliannya dalam keterampilan tersebut. Terakhir yaitu penyesuaian pola gerakan, yaitu kemampuan mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. Nah, dalam hal ini ketika siswa sudah ahli dan diberi tantangan yang lebih sulit, ketika siswa itu mampu melakukannya, maka dalam hal ini siswa telah berada pada tahap penyesuaian pola gerakan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Aminah. The last part is the mechanism of assessment in learning akidah akhlak. In general, the learning assessment mechanism that is the first, the educators determined the scope of assessment that is include attitudes, knowledge, and the skills, affective, cognitive, and psychomotoric. Then the educators must prepare assessment plan and carry out assessment. So, sebelum melakukan assessment, seorang pendidik educators itu harus menyiapkan assessment plan, rencana penilaian tersebut. Nah, biasanya berupa instrumen penilaian, yang mana instrumen penilaian ini akan dijadikan pedoman dalam seorang educators melakukan assessment. The third mechanism is educators make use of the result of assessment to making decisions to relating student and to improving learning process and make report and the other suitable uses. Then the fourth mechanism is assessment is to related RPL is carried by educators according to competencies learned by student through performance criteria or competency achievement indicators listed in the syllabus. Nah, what is the meaning of RPL? RPL adalah rekognisi pembelajaran lampau. Nah, apa itu? Itu adalah pengakuan terhadap capaian atas kompetensi pembelajaran peserta didik. Jadi bentuk pengakuan. Nah, pengakuan ini berupa fisik, yaitu contohnya adalah rapot. Nah, jadi penilaian yang berkaitan dengan RPL, jadi dalam artian rapot itu tadi misalkan, itu penilaiannya dilakukan oleh guru, oleh pendidik, yang mana mengacu pada
kompetensi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa, dan kemudian harus sesuai dengan unjuk kerja atau indikator kompetensi dasar, kompetensi inti dari suatu mata pelajaran tersebut begitu. Jadi biasanya itu ditulis di silabus. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, sebelum mengajar itu kita ada yang namanya silabus. The fifth mechanism is the assessment of character development of student is carried by educators, especially through observing attitudes the student based on the attitudes item. Jadi mekanisme yang kelima ini berkaitan dengan penilaian terhadap perkembangan karakter anak, yang mana penilaian-penilaian itu secara khusus dilakukan dengan pengamatan sikap. Jadi kita lihat anak ini memiliki sikap, jadi dengan pengamatan ya, yang mana berdasarkan pengelompokan sikap yang sudah ditentukan. Jadi kayak di K13 ini kan ada sikapnya dibagi jadi dua, ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Jadi itu tadi adalah 5 mekanisme dari penilaian secara umum, dan nanti di dalam penilaian pembelajaran akidah akhlak pun juga mengikuti dari mekanisme-mekanisme tersebut. Nah, yang mana di dalam penilaian pembelajaran akidah akhlak ini juga meliputi 3 aspek, yaitu aspek dari afektif, sikap, kemudian kognitif, pengetahuan, dan juga psikomotorik, keterampilan. Jadi juga mengikuti mekanisme yang tadi itu ada 3 lingkup, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi ini yang pertama adalah aspek kognitif atau pengetahuan, knowledge. Nah, di dalam melakukan penilaian dalam aspek kognitif ini, di dalam pembelajaran akidah akhlak bisa menggunakan 3 tes. Pertama ada tes tulis, kemudian tes lisan, dan juga penugasan. Nah, tes tulis ini maksudnya dengan cara pendidik memberikan beberapa butir-butir soal kepada peserta didik. Jadi kita kasih soal gitu. Nah, soal ini bisa berupa pilihan ganda, uraian, atau disuruhkan, itu boleh saja. Kemudian untuk yang tes lisan itu kita langsung memberi pertanyaan kepada siswa, kemudian siswa juga langsung menjawab dengan lisan. Jadi jawabannya jawaban lisan. Kalau yang tes tulis tadi jawabannya berupa tulisan. Nah, kemudian untuk yang penugasan bisa berupa pemberian tugas-tugas seperti pengerjaan LKS, buku ajar, ataupun diberikan pekerjaan rumah dan sebagainya. Itu contoh dari penugasan. Sebelum kita melakukan penilaian tadi di mekanismenya tadi, itu kan disebutkan sebelum melakukan penilaian itu kita harus membuat rencana penilaian. Nah, rencana penilaian itu dibuat dengan membuat instrumen penilaian. Ini di sini di slide saya tampilkan contoh instrumen untuk menilai dalam ranah kognitif. Jadi seperti ini nggih. Jadi berdasarkan menganut kompetensi dasarnya, indikatornya apa, terus kita baru buat soal gitu nggih. Ini contoh untuk tes tulis. Yang kedua adalah aspek afektif atau sikapnya. Nah, afektif ini kita bisa menggunakan yang pertama dengan pengamatan sikap. Jadi kita mengobservasi langsung, mengamati sikap langsung. Oh, anak ini seperti ini, oh anak ini seperti ini, dan ini bebas bisa dilakukan ketika pembelajaran, ketika sedang tidak pembelajaran di kelas seperti apa, kemudian di luar kelas seperti apa, ketika istirahat seperti apa. Nah, ini bebas bisa dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian cara selanjutnya juga dengan penilaian diri. Nah, penilaian diri ini dilakukan dengan pendidik, educators memberikan lembar penilaian terhadap peserta didik, dan peserta didik diminta untuk mengerjakannya, yang mana isinya itu peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri, menilai sikap, mengenai sikap dirinya sendiri, begitu. Nah, kemudian teknik penilaian selanjutnya itu dengan penilaian antar teman. Nah, ini hampir mirip dengan penilaian diri, sama dengan cara memberikan lembar penilaian terhadap peserta didik dan disuruh mengisi, tetapi bedanya dengan penilaian diri tadi, kalau penilaian antar teman ini misalkan saya menilai teman saya dan teman saya menilai saya, begitu. Kalau yang penilaian diri kan disuruh menilai dirinya sendiri.
Kemudian cara yang selanjutnya dengan pembuatan jurnal. Nah, jurnal ini berupa catatan, berupa informasi tentang keunggulan, tentang kebaikan maupun kelemahan, kekurangan dari peserta didik tersebut yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif. Dan misalkan tanggal ini saya melihat anak ini, anak A sedang melakukan ini. Nah, sikapnya positif. Nah, misalnya seperti itu ditulis secara deskriptif di tulisan dalam bentuk lembar kerja, lembar penilaian begitu. Kemudian selanjutnya bisa juga dengan wawancara. Nah, jadi bisa juga dengan wawancara itu menilai sikap. Jadi wawancara face to face atau ada beberapa anak begitu. Tapi ya santai aja kita. Jadi jangan sampai mereka merasa tertekan atau misalkan kalau di rumah itu bantu orang tua enggak? Nah, misalnya gitu ya. Misalkan oh bantu apa gitu misalkan gitu. Kalau bicara sama orang tua bagaimana, nah itu kan kita sudah menilai sikap dari peserta didik itu melalui wawancara begitu. Ini contoh dari instrumen tadi. Nah, dalam sikap ini itu dibedakan menjadi dua, ada sikap spiritual sama sikap sosial. Yang mana sikap spiritual ini yang berkaitan dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, kemudian yang sosial yang berkaitan dengan sikap terhadap sesama begitu. Seperti jujur, toleransi, menghormati, tolong menolong. Nah, itu maksudnya ke aspek sosial begitu, nggih. Nah, kembali lagi ke instrumen yang pertama sikap dalam spiritual. Nah, ini contoh penilaian diri. Nah, penilaian diri seperti ini. Seperti ini contohnya ya, contohnya penilaian diri, terus instrumennya seperti ini. Kemudian kalau yang di instrumen penilaian sikap sosial, nah ini contohnya. Nah, ini contoh dari penilaian antar teman. Ini adalah contoh dari jurnal tadi yang sudah saya katakan di awal tadi. Nah, seperti ini contohnya. Di aspek ketiga, yaitu aspek keterampilan. Nah, di aspek keterampilan ini kita bisa menilai, bisa menggunakan teknik penilaian untuk peserta didik itu yang pertama dengan praktek. Jadi penilaian praktek. Maksudnya praktek di sini tuh siswa diminta untuk mendemonstrasikan, untuk mempraktekkan, untuk menirukan begitu. Nah, jadi contohnya misalkan praktek bagaimana bersikap akhlak mahmudah itu yang seperti apa, misalkan seperti itu, tolong menolong dibuat drama atau apa. Nah, itu secara praktek begitu. Jadi penilaiannya seperti itu. Untuk menilai keterampilan, oh mereka sudah bisa memahami pembelajaran, bahan pembelajarannya seperti ini, itu sudah memahami dalam hal keterampilan begitu. Kemudian yang teknik yang kedua itu bisa dengan proyek. Nah, proyek ini juga memberikan penugasan, tapi dalam hal non fisik. Jadi contohnya seperti diskusi, jadi diberi tugas untuk diskusi dengan temannya, kemudian bisa juga untuk diberi soal permasalahan. Nah, anak diminta untuk menyelesaikan, bagaimana mereka menyelesaikan. Nah, itu kita menilainya keterampilan bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Kalau diskusi ya bagaimana keterampilan mereka berdiskusi itu seperti apa begitu. Jadi lebih ke non fisik ya. Kemudian hasilnya itu kan non fisik, kita nilainya bagaimana diskusinya gitu. Nilai yang ketiga itu dengan portofolio. Nah, portofolio ini juga penugasan, hampir mirip dengan proyek, tetapi kalau yang di portofolio ini hasilnya itu berupa fisik. Jadi ada wujud nyatanya dari hasilnya itu. Contohnya kayak disuruh membuat peta konsep, membuat peta konsep yang besar di kertas manila tentang rukun iman, tentang rukun Islam, misalkan seperti itu. Jadi nanti yang dikumpulkan itu kertas manilanya yang berupa peta konsep itu tadi. Nah, itu namanya penugasan portofolio. Jadi kita menilai, oh bagaimana anak ini kreatifnya dalam menuangkan pemahaman mereka terhadap pembelajaran dalam peta konsep seperti itu. Nah, ini contoh dari instrumen dari teknik penilaian proyek berupa diskusi. Jadi seperti ini. Okay, my friends, that's all about our explanation and our material. I hope that you all can understand it and it can be useful for you. So, thank you also for the attention.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.